warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah, sebelum masuk materi, Ibu mau tanya dulu siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Baiklah, Ibu mau tanya dulu. Materi kita minggu lalu tentang apa? Ada yang tahu? Ya, betul, tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, sekarang ini kita akan masuk tentang materi tentang riba. Nah, sebelum itu ada yang tahu tidak apa itu riba? Ada yang tahu? Tidak. Baiklah, Ibu akan menjelaskan di sini tentang apa itu riba. Sebelum itu, apakah Anda sudah melakukan atau sudah pernah melakukan riba ini? Ya, kayaknya belum ada yang tahu ya. Oke, baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu riba. Oke, baiklah, Ibu akan menjelaskan dulu pengertian riba tersebut. Pengertian riba terdiri secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa dahulu, secara bahasa berasal dari kata robba yang artinya bertumbuh atau bertambah. Semakin bertambah dia, semakin bertumbuh dia, semakin bertambah dia lagi, semakin bertumbuh dia lagi. Nah, menurut istilah di sini, ketentuan mengembalikan secara berlebihan atas suatu barang atau uang yang dipinjam dalam tenggang waktu tertentu yang ditetapkan oleh satu pihak yang diuntungkan kepada orang lain, kepada pihak lain yang merasa keberatan atau dirugikan. Nah, kata kunci di sini tuh berlebihan. Jadi menurut bahasa tadi bertambah dan bertumbuh, bertambah atau bertumbuh. Sedangkan menurut istilah itu berlebihan. Berlebihan apa? Berlebihan di mana kita mengembalikan barang itu secara berlebihan kepada pihak yang pertama tadi. Nah, di situ adalah riba. Ibu kasih contoh. Contohnya si A meminjam uang kepada si B 500.000. Dalam tenggat waktu 5 hari, si A harus mengembalikan uang tersebut kepada si B. Setelah 5 hari, si A mengembalikan uangnya, tetapi si B memberikan syarat kepada si A bahwa harus mengembalikan uangnya sebesar 550. Nah, 50.000 itu termasuk riba karena sudah berlebihan mengembalikan uang si B tersebut. Nah, dari pengertian ini, apakah Anda sudah mengerti? Ya, lanjut kita masuk ke hukum riba. Hukum memakan riba ini ada yang tahu Anda? Ya, betul. Hukum memakan riba ini adalah haram, di mana dalam Quran surah Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba, yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba. Allah sudah melarang kita untuk jangan memakan riba, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran tentang melarang memakan riba. Ibu mau tanya lagi, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita memakan riba? Ada yang tahu? Coba kamu. Ya, Allah melarang kita memakan riba. Yang pertama yaitu termasuk ke dalam 7 dosa besar. Yang kedua, riba itu sangat diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya riba itu dilarang. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu riba itu sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sampai di sini Anda semua ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis riba. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis riba, kayaknya Anda semua kayak lesu, bosan gitu dalam penerangan Ibu. Maka Ibu akan memberikan ice breaking terlebih dahulu. Baik, semua Anandanya berdiri, kita akan ice breaking sejenak.
Oke, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya itu mudah saja yang ibu ambil. Ibu sebutkan tepuk fokus, maka anda tepuk ya. Kita mulai ya, 1, 2, 3, tepuk fokus. Tepuk fokus. Oke, anda bisa duduk kembali. Oke, kita lanjut pembahasan materi kita hari ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita akan masuk kepada jenis-jenis riba. Jenis-jenis riba itu terbagi menjadi 4. Yang pertama riba fadli, yang kedua ribayat, yang ketiga riba nasi'ah, yang keempat riba qard. Oke, coba sebutkan lagi Ananda. Yang pertama, kedua, yang ketiga, yang keempat. Ya, betul. Oke, ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu riba fadli. Riba fadli ini adalah riba transaksi jual beli atau pertukaran barang yang nantinya akan menghasilkan riba, tetapi dengan jumlah yang berbeda. Contoh, si A menukar beras 1 kilo kepada si B, tetapi si B menukar beras 1,5 ke si A, maka terdapatlah riba. Nah, selanjutnya itu ribayat, di mana ribayat ini penjualan motor akan dihargai 12 juta jika dibayar secara tunai, sedangkan kalau kredit itu 15 juta, senilai 15 juta, maka di situ terdapat riba. Selanjutnya yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini yaitu penukaran emas 24 karat oleh kedua belah pihak yang berbeda. Ketika pihak pertama ingin menukar emasnya, tapi si B menolak karena harus menunggu 1 bulan lagi, menunggu 1 bulan lagi, di mana harga emas itu sudah naik. Selanjutnya riba qard. Riba qard ini contohnya pemberian hutang 100 juta oleh seseorang rentenir, tetapi terdapat bunga senilai 20% dalam waktu 6 bulan, maka terjadinya riba di riba qard tersebut. Jadi itulah jenis-jenis riba tersebut. Riba terbagi menjadi 4. Yang pertama riba fadli, yang kedua ribayat, yang ketiga riba nasi'ah, yang keempat riba qard. Oke, dari penjelasan ibu, dari pengertian dasar hukum, ayat, jenis-jenis, contoh, apakah ada pertanyaan Anda? Tidak? Kalau tidak, mungkin sekian penjelasan ibu pada hari ini. Jadi, riba itu adalah pengembalian barang yang berlebihan atau uang yang dipinjam atau dipinjam atau dipergunakan dalam tenggang waktu tertentu yang ditetapkan oleh satu pihak yang diuntungkan dan orang lain atau pihak yang satunya lagi itu keberatan atau dirugikan. Dan hukum memakan riba ini adalah haram, di mana Allah melaknat atau Allah memerangi orang-orang yang memakan riba, dan riba ini termasuk ke dalam 7 dosa besar. Mungkin sekian dari penjelasan ibu. Selanjutnya Anda bisa baca materi untuk minggu depan, dan kita akan berjumpa lagi untuk minggu depan dan pembahasan yang baru lagi. Mungkin sekian dari ibu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.